Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi pemirsa. Pada kesempatan kali ini saya akan sharing tentang pengalaman saya dalam praktek Object Classification and Object Localization menggunakan Python, TensorFlow, Docker. Saya menjalankan apa yang ada di GitHub, dua GitHub ini, yaitu oleh Muhammad Buyukinachi dan oleh Boksa sebagai Dockernya. Kemudian mengapa saya mempraktekkan ini? Latar belakangnya adalah saya ingin mengenal Python Jupyter menggunakan Docker. Kalau sebelumnya saya mengenal Python Jupyter itu menggunakan server yang tersendiri, ya, tidak menggunakan kontainer. Kemudian yang kedua adalah memotivasi belajar machine learning dengan mengenal proses machine learning berupa supervised learning menggunakan Python TensorFlow. Oke, supervised learning, ada banyak informasi terkait apa itu machine learning. Pemirsa bisa lihat di Wikipedia atau di wiki machine learning gitu ya. Nah, gambar ini cukup mudah untuk menjelaskan tentang supervised learning. Saya ambil dari situs ini. Supervised learning adalah pembelajaran dari mesin itu menggunakan data dan disupervisi. Jadi dia ada data, misalnya gambar apel. Gambar apel itu ada yang hijau, ada yang pink, ada yang merah gitu ya, ada yang merah hati. Nah, di sini gambar tadi oleh supervisor itu diberi label desired output. Jadi misalnya gambar ini adalah apel, gambar ini adalah apel. Nanti kalau apelnya ini dijungkir atau diputer-puter, nah itu juga gambarnya dimasukkan lalu diberi label apel. Lalu di sini algoritma dan processing ini akan melakukan pembelajaran training sehingga menghasilkan model yang telah di training. Bila mana kita memasukkan data berupa gambar seperti ini, maka oleh model yang telah dilatih tadi, dia akan menghasilkan output apel. Seperti ini. Jadi trainingnya itu untuk melatih dari mesin itu berupa data image dan label. Image ini labelnya apa? Apel. Oke, kita coba. Di sini ada dua, yaitu kita mengaktifkan dulu Dockernya, kemudian baru mengakses menjalankan TensorFlow-nya, Python-nya. Oke, ini untuk pengingat saya aja untuk proses. Kita akses ke Dockernya, kita jalankan. Untuk yang build saya udah bikin, jadi prosesnya agak lama. Nah, sekarang saya hanya menjalankan proses Dockernya. Sini udah jalan. Lalu kita buka di webnya. Mana dulu ya? Oke, yang ini dulu. Ini adalah Docker untuk TensorFlow. Saya berbasis menggunakan ini dari situs ini. Runningnya tinggal 2 ini aja, dia udah jalan. Di sini untuk mengetahui versinya. Kemudian di sini langkah-langkah dari proses machine learning. Yang pertama itu kita mengumpulkan data training. Data training itu kita kumpulkan, lalu kita beri label. Contoh di sini adalah gambar cucumber, lalu diberi kotak. Oh, inilah gambar cucumber itu, areanya adalah di sini. Kemudian dikasih label bahwa ini adalah cucumber. Kita bikin banyak sekali data untuk melatih. Seperti hanya kita mengajar sewaktu kita jadi murid, itu kan ditunjukkan gambar-gambar ini, atau ketika kita TK. Ini adalah gambar apel. Ini gambar
timun gitu. Lalu dari data-data tadi oleh mesin itu dibolak-balik gitu ya supaya menambah pengalaman. Jadi diberi noise, dikaburkan, kemudian di flip, putar atas, putar bawah, diputar flip kiri kanan gitu. Nah, labelnya kan sama ini ketimun gitu. Kemudian data training itu pada latihan di sini ada hyperparameter. Nanti saya masih belum paham nih hyperparameter apa. Nanti pemirsa bisa menambah pengalamannya di informasi yang lain. Nah, hasil dari pengumpulan training data tadi akan menghasilkan object localization. Nah, di sini untuk model yang digunakan untuk pembelajaran untuk machine learningnya adalah menggunakan model AlexNet. Arsitekturnya adalah seperti ini. Nah, pemirsa bisa mendalami apa itu AlexNet, itu diklik aja, ini ada artikelnya. Kemudian ketika dia melaksanakan training, bila mana training itu menggunakan bantuan GPU, satu epoch itu bisa berjalan sekitar 10 detik. Tapi kalau yang saya alami ketika saya menjalankan train itu, ini epoch kedua-dua itu baru jam 18.21 selesai, has finish itu 19.30. Nah, sebelumnya berarti sekitar 2 jam lah itu baru selesai. Nah, itu yang saya alami. Oke. Kemudian apa itu model? Yang saya tahu model AlexNet itu tadi, kalau pemirsa ingin mempelajari model lebih lanjut silakan baca artikelnya. Yang saya tahu model itu ya ada dua, model ikan atau model gandum. Nah, itu dia. Oke, kita lanjutkan aja, kita jalankan Jupiternya. Oke, kita jalankan Jupiternya ini. Oke, kita masuk ke directory. Kita buat notebook baru. Kita jalankan perintah persen mat plot lib inline. Kita jalankan, mantap. Lalu persen run test.py. Oke, kita jalankan. Ini akan menguji apakah machine learningnya itu berjalan setelah kita lakukan train. Kita run. Oke, ini masih berproses, dia menjalan. Oke, ada hasilnya. Ini adalah output dia melatih ini. Ini adalah gambar-gambar yang untuk tes, dia proses. Nah, lihat ini, udah benar. Ini adalah cucumber, ini adalah mushroom. Nah, ini kalau saya beli kasih gambar ikan, dia dianggap mushroom. Gambar mobil, dia dianggap eggplant. Nah, ini gambar siapa ini, dianggap mushroom. Nah, lalu dia melokalisir. Ini yang saya anggap sebagai cucumber, ini saya anggap sebagai mushroom. Gambar ini, kotak ini dianggap sebagai eggplant. Ini kotak kecil ini dianggap sebagai mushroom. Gitu ya. Nah, ini dianggap sebagai mushroom ini. Gitu ya. Ini eggplant, mushroom. Oke, testing finish. Inilah hasil dari prediksi machine learning terhadap gambar-gambar yang kita berikan
untuk menguji jalannya machine learning. Oke. Oke, catatan implementasi. Nah, yang di sini kita mempelajari adalah object classification ya. Di sini classification-nya ada 3. Kalau nggak cucumber, eggplant, atau mushroom. Nah, tadi kan ada gambar monyet, gambar mobil, gambar ikan. Itu terpaksa diprediksi menjadi, diklasifikasikan menjadi 3 jenis tadi. Cucumber, mushroom, eggplant. Gitu. Bukan object detection, misalnya di sini adalah mobil, ini adalah nggak tahu, jadi dia nggak ada select-nya gitu ya. Nah, di sini kemudian model, penting sekali di sini model untuk pembelajaran. Tadi ditetapkan untuk proses machine learning ini menggunakan model AlexNet. Banyak sekali model-model yang lain bisa diterapkan untuk berbagai macam kebutuhan machine learning. Nah, nanti saya utamanya akan belajar masing-masing model apa yang cocok sesuai dengan kebutuhan. Next. Berarti tadi sudah ditunjukkan cara menguji, sudah ada hasilnya. Bisa mengklasifikasikan menjadi 3 objek, yaitu cucumber, eggplant, sama mushroom. Nah, tinggal dibuat web service-nya, sehingga kita tinggal mengupload sebuah image, lalu nanti dia akan menentukan klasifikasinya apakah itu cucumber, eggplant, atau mushroom. Next, kalau sempat, insya Allah. Baik, pemirsa, demikian knowledge sharing lah ya, sharing saya terkait praktek Python dan TensorFlow. Demikian yang saya dapat kami sampaikan. Bila mana ada kesalahan, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.